Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku merana asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Sebelumnya di Cinta Fitri. Miss, aku nekat keluar kandang. Itu karena kamu kerjanya nggak becus. Bikin Fitri keguguran aja kamu nggak bisa. Malah aku yang mau dibuang ke luar negeri. Aku sampai sekarang masih belum percaya kalau Mas Bram itu masih hidup. Harusnya kita bersyukur. Karena suami aku udah terbukti bukan pembunuh. Dan mulai hari ini, Saudara Farel Utama bukan lagi sebagai pembunuh. Mas Bram, makasih Mas Bram ya. Terima kasih Mas Bram ya. Rel, kamu nggak perlu berterima kasih sama aku, Rel. Kamu nggak salah kok. Dan dalam kejadian ini, siapapun gak ada yang salah. Semuanya tidak terduga kan? Saya aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh saya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, semoga ini akhir dari semua kemelut di keluarga ini. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kau tunjukkan kebenaran untuk anakku Farel. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya, semua sudah selesai. Belum, Pi. Ada apa lagi, Mas? Rumah Papi bukan yang belok kanan, Mas. Aku mau ngajak kamu ke kantor redaksi Koran Nasional, Rel. Mau ngapain sih, Mas? Aku mau membersihkan namanya Farel. Dan aku akan bikin pengumuman di koran-koran bahwa Bramantio itu masih hidup dan Farel bukanlah seorang pembunuh. Aku rasa nggak perlu, Mas. Keterangan di kantor polisi tadi aja udah cukup melegakan aku, Mas. Enggak, Rel. Ini harus, Rel. Aku nggak rela, Rel. Kalau kamu menyandang status sebagai pembunuh seumur hidup, orang-orang tuh harus tahu kalau kamu tuh nggak bersalah. Tapi aku... Ini demi nama baik kamu dalam bisnis, Rel. Aku bisa tebak. Setelah kejadian itu, kamu pasti sulit diterima sama masyarakat, kan? Dan kamu juga sulit dipercaya sama klien, ya kan? Iya, Papi tahu itu, Bram. Farel memang sempat sangat terpuruk hidupnya sejak kejadian itu. Dan satu-satunya alasan kenapa sampai Farel tetap bersemangat adalah hamilnya Fitri.
Fitri hamil. Alhamdulillah. Selamat ya, Fit. Waduh. Pasti kamu waktu itu berat banget ya. Aku jadi makin merasa bersalah. Coba aja waktu itu aku nggak ngalamin amnesia. Pasti aku bisa pulang lebih cepat. Dan kamu nggak perlu menderita kayak gini. Udahlah, Mas. Mungkin ini emang yang harus kita lewati, Mas. Mas, maafin aku aja, aku udah cukup senang kok, Mas. Tapi kamu juga nggak dendam sama aku kan, Rel? Mbak, perasaannya Mbak Maya gimana Mbak setelah Mas Bram muncul lagi? Tapi menurut aku Mbak Maya tuh hebat loh. Padahal kan selama ini Mbak Maya juga tahu kalau misalnya Mas Bram itu masih hidup. Kamu tuh kalau ngomong hati-hati dong, Miss. Maaf Mbak, tapi sebenarnya apa sih Mbak motivasinya Mas Bram buat muncul lagi di sini? Gimana saya tahu, Miss? Dia nggak bilang apa-apa sama saya sebelumnya. Bikin stres aja. Bukan cuma lo doang yang stres, aku juga. Alhamdulillah, sayang. Aku senang banget. Rasanya yang ganjel di diri aku selama ini tuh rasanya plong. Sayang, kamu kenapa sayang? Kok diem terus, bengong terus? Kamu masih shock ya? Karena Mas Bram muncul lagi. Iya, Rel. Aku masih nggak percaya. Aku senang banget. Sekarang aku bebas ngomong ke semua orang kalau suami aku bukan pembunuh. Karena Mas Bram masih hidup. Iya, sayang ya. Makasih ya. Waktu itu kamu bilang sama aku kalau aku tuh sebenarnya nggak bersalah. Dan kenyataan itu benar, sayang. Makasih ya. Iya, Rel. Aku punya insting kayak gitu karena aku yakin suami yang paling aku cintai nggak mungkin melakukan hal seburuk itu. Kalian ngapain di sini? Atas nama cinta. Kok aku kepikiran Mas Bram terus sih? Perasaan aku gak enak banget. Gak tenang. Aku ngerasa Mas Bram itu mau berniat jahat lagi. Ya Allah, harusnya aku merasa bersyukur kalau Mas Bram itu masih hidup. Tapi kenapa aku merasa aneh ya? Aku takut Mas Bram merencanain sesuatu yang lebih jahat lagi ke Farel. Iya, Fit. Oma udah tidur ya? Nggak tahu nih, Oma nggak bisa tidur. Kamu kan belum tidur juga. Aku juga bingung, Ma. Aku kepikiran Mas Bram. Waktu itu kan kamu bilang ya bahwa Bram itu masih hidup. Kalau itu benar ya istri kamu itu. Itu cuma insting yang diberikan sama Allah.
Iya juga ya, tapi waktu itu ya nggak ada deh orang-orang itu percaya ya sama omongan kamu. Fit, kenapa? Kok kamu diem aja? Aku cuma bingung aja, Oma. Kenapa aku nggak bisa tidur? Gara-gara aku mikirin Mas Bram. Makanya aku telepon Oma. Gini aja deh, Fit. Sekarang kita sholat malam. Biasanya ya kalau orang habis sholat malam itu dapat pencerahan. Jadi kita tidurnya itu nyenyak, ya? Iya, Oma. Makasih ya. Iya deh. Assalamualaikum. Oma benar. Daripada aku pusing, mendingan aku sholat aja. Habis itu tidur. Pinter banget sih kamu, Mas. Buat semua orang terkesan kayak gini. Padahal kamu udah jahat sama keluarga aku. Bram, Papi benar-benar senang bisa kumpul sama kamu lagi. Aku juga, Pi. Kumpul di keluarga ini adalah hal yang paling indah dalam hidup aku, Pi. Dasar tukang tipu, bisa aja ngelesnya. Kamu makan yang banyak ya, biar kamu cepet gede dan jadi anak yang pintar, ya. Sini. Biar saya. Nggak pantas kalau kamu yang nyuapin, Mas. Saya kan ibunya. Sama mama ya, sayang ya? Mai, kamu tuh masih beda-bedain aja ya, yang mana tugas istri dan mana tugas suami. Maya itu istri yang baik. Untung loh, Bram, dapat istri seperti Maya. Dia itu sabar, penurut. Mami tuh senang banget. Kalian bisa berkumpul lagi kayak dulu. Kamu pasti bahagia kan, Mai? Aku akan jadi Bram yang lebih baik nih, Pi. Untuk menembus semua kesalahan aku kemarin. Ampun, Mas. Gaya kamu tuh selangit banget sih. Bikin aku makin penasaran aja. Mau apa sih kamu abis ini? Sudah tahu kan? Tugas kalian apa? Dan saya tidak perlu ulanginya lagi. Baik, Bos. Ya sudah, laksanakan. Dan ingat, jangan sampai gagal. Go. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kok pagi banget sih, Al? Kamu mau kemana? Kamu belum sarapan loh. Aku udah masakin buat kamu. Ya Allah, maaf ya sayang ya, soalnya pagi-pagi ini aku udah meeting sama klien, jadi harus buru-buru. Tapi nanti siang aku makan di rumah kok. Janji ya makan siang di rumah. Iya, aku janji. Coba kalau kau bisa bantu kamu di kantor ya. Mungkin kamu nggak bakalan sesibuk ini. Sayang, aku nggak sibuk kok. Kan ada Farel sama Fitri yang bantuin aku di kantor. Udahlah, sekarang kamu jagain calon anak kita ya. Makasih ya sayang ya. Aku pergi dulu ya. Hati-hati. Hebat. Bravo, hebat, Mas. Demi menebus kesalahan yang lalu, Mas Bram rela ngelakuin apa aja ya. Kamu tuh berisik banget sih.
Besar sedeng. Ih, Mas Bram tuh yang sedeng. Kalian ngapain di sini? Mas Bram, hati-hati dong Mas. Itu kan tangannya jadi kena kompor. Ini loh Mbak, Mas Bram tangannya kena kompor. Ya udah, aku ngambil kotak P3K dulu ya. Kamu ngapain sih, Mas? Aku lagi mau masak, Mai. Keluarga kamu kan suka sama masakan aku. Ya udahlah, Mas. Kamu nggak usah cari muka depan keluarga saya. Saya tuh udah muak lihat muka kamu. Kalau bukan karena saya kasihan sama Alif, mungkin sekarang saya udah laporin kamu ke polisi. Susah banget sih mau ngomong sama Mas Bram. Selalu aja diganggu. Padahal kan aku penasaran banget apa rencananya dia. Gimana caranya ya? Kamu kenapa, Miss? Kelihatannya kamu gelisah. Enggak, Mbak. Aku tuh takut, Mbak, kalau misalnya keluarga tahu ternyata Mbak Maya itu tahu Mas Bram selama ini nih masih hidup. Kan bahaya, Mbak. Miss, asal kamu nggak ember aja, semua nggak akan ada yang tahu. Tenang aja, Mbak. Aku nggak bakal ngebocorin ini semua. Mbak bisa percaya sama aku kok, aku janji. Pokoknya aku bakal ngelindungi Mbak Maya. Turun! Cepat turun! Turun dong. Ayo turun! Atas nama cinta. Turun, gue! Turun! Turun! Cepat turun! Turun dong. Ayo turun! Turun! Ayo turun! Ini peringatan pertama buat lo. Jadi orang jangan serakah ya. Dan jangan suka ngerebut proyek kantor orang. Apa maksudnya nih? Siapa yang serakah? Jangan berlagak nggak tahu lo. Dalam sebulan ini, kantor lo sudah menyabut berapa proyek? Lo pasti main kotor kan? Lo nyogok kan? Saya nggak ngerti maksud kalian apa. Dengar. Kalau masih ada proyek yang diambil oleh Almos lagi, maka kami akan memberi peringatan yang lebih besar dari ini. Awas. Ingat ya. Ada duda gile punya anak si Jamile. Bulu. Nyanyi aja bisa lo. Kerja dong yang benar. Ah, suka-suka saya dong, mulut-mulut saya. Saya mau nyanyi kek, saya mau mingkem kek, urusan saya. Kenapa Wan yang marah-marah? Wan, sekali lagi Wan manggil saya Buluk, saya bilangin ke Jamila ya, kalau misalnya tiap pagi tuh Wan suka ngintipin tuh si Mumun janda sebelah kalau lagi nyuci. Terus saya bilangin juga kalau Wan demen banget sama bosnya, Bu Eva. Jangan begitu dong, Man. Aneh kan panggil inti Buluk. Itu panggilan kesayangan aneh buat inti. Panggilan sayangan? Panggilan sayangan Buluk. Itu sama yang menghina saya. Rese nih orang. Gue bilang juga, Jamila! Jamila! Wan, tangan apa apaan sih? Buah banget. Tadi aneh abis nyangin udang. Aneh lupa cuci tangan. Itu
nggak pingsan gue. Gue bilang juga, Jamila, apa aja nih Jamila? Duit buat inti, duit buat inti. Lu kata. Nah, kalau sama ini baru mingkem mulut gue nih. 200 tutup mulut ya. Sain lo. Man, Aneh mau minta tolong nih Minti. Inti bisa gak undang Bu Eva kemari? Aneh mau makan malam sama dia. Waduh, itu berat urusannya. Biayanya gede. Sanggup nggak? Inti terlaluan deh. Pengeretan amat sih. Gak boleh minta tolong, minta duit aja mulu. Yang meresuan siapa? Lagi demennya Wan, angan-angannya aja Bu Eva suruh kemari. Ya masa panggil dia kesini aja mesti bayar sih, Man? Yang bener aja, Inti. Emang gratis? Ya udah kalau nggak bilang aja di sana. Berani nggak? Ya, bilang sendiri Aneh nggak berani. Suruh bilang sendiri nggak berani lo. Iya. Nih. Apa nih? Gope. Kurang. Masa segitu kurang sih? Ngomong diri. Ya ente, Man. Iya, ditambahin deh. Itu dong. Nih. 9,5. Dikentit gocap. Kurang gocap. Aduh, ente. 50.000 masih minta juga. Biarin. Ente inget ya, kalau sampai gak berhasil, ente mesti bayar Aneh 10 kali lipat. Ngerti ente? Nah, kalau segini kemungkinan berhasil. Apa ente katanya? Mungkin. 1 juta mungkin. Man, inget ente mesti ganti 10 juta kalau gagal. Iya. Aja 1 juta. Celamitan banget sih lo. Bojok nih onta bangkotan maruk banget sih udah kayak rentenir. Apa akal gue? Tenang aja, gue akan punya banyak akal. Maaf, Mos. Aku bukannya mau bohongin kamu. Tapi aku penasaran sama yang dilakukan Hadi. Aku yakin kedua orang itu temannya Hadi. Dia pasti dendam sama aku dan mau menghancurkan aku, Mos. Hari ini gue harus tahu apakah Hadi berhubungan sama orang-orang tadi. Suatu saat lu pasti ketangkep, Di. Apa kabar? Gimana sehat ya? Oh iya, ada sesuatu. Kurang ajar. Ternyata orang tadi suruhnya Hadi. Gue bakal ngelindungin Almos dan mempertahankan Almos. Atas nama cinta. Salah dong yang ini. Alhamdulillah, sekarang Farah lebih semangat lagi dari kemarin. Aldo mana lagi nih? Sampai sekarang belum datang. Udah jam berapa ini? Aldo pasti datang, sayang. Kalau enggak, mungkin dia belum siap untuk total kerja lagi. Kamu harus ngertiin dia ya. Tapi sampai kapan, sayang? Almos lagi banyak proyeknya. Masa dia nggak ada rasa peduli sedikit pun sih?
Sorry, Rel. Bukannya gue nggak peduli sama Almos. Lagi banyak hal yang gue pikirin. Tapi lu tenang aja, Rel. Sekarang gue bakalan buktiin kalau gue peduli sama Almos. Tapi gue nggak bisa cerita sekarang, Rel. Lu pasti nggak percaya. Gue harus punya bukti dulu. Makasih ya, El. Gue tahu perasaan lo sekarang. Harusnya gue ngerti sama kondisi lo. Gue bakal ngelindungin Almos dan mempertahankan Almos. Mas, ngapain sih masih di sini? Mendingan sekarang Mas pulang. Ntar sore jemput saya lagi di sini. Orang saya lagi dapat tugas kenegaraan. Serah Mas aja deh. Saya masuk dulu ya. Awas, jangan ngikutin lagi. Pagi, Bu. Pagi, Mas. Loh, Mas Norman kenapa? Kok mukanya sedih banget? Saya lagi bingung, Bu. Bingung? Bingung kenapa? Aduh, gimana ceritanya ya? Cerita aja lagi, nggak usah dipendam. Wan Ali, Bu. Wan Ali umurnya, Bu, kata dokter tinggal menghitung hari. Emangnya Wan Ali sakit apa? Udah, diam dulu, diam. Cup. Nih, hapus dulu air matanya. Nggak tahu, Bu. Kata dokter Wan Ali kena virus langka dari Afrika, Bu. Bu. Sekarang dia suka merenung sendiri, Bu. Pelangak-pelongok kayak ontak pongok, Bu. Dia sedih, Bu, mikirin nasibnya, Bu. Saya sedih ngeliat Wan Ali, Bu. Kenapa ngadepin ini semua sendirian, Bu? Soalnya dia nggak mau Jamila tahu, Bu. Terus apa yang bisa saya bantu? Ibu mau ya, Bu, makan malam sama Wan Ali, Bu. Hitung-hitung buat amal ibadah, Bu, sama orang yang bentar lagi lewat, Bu. Semoga amal ibadah Ibu diterima sisi Tuhan, Bu. Soalnya, Bu, keinginan Wan Ali cuma satu, Bu. Dia pingin banget makan malam layaknya keluarga, Bu. Mau ya, Bu? Mau dong. Ya udah, diam dulu. Ya, saya mau. Tapi nggak nanti malam ya. Soalnya nanti malam saya banyak urusan. Besok lusa aja gimana? Ya deh, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ibu baik banget hatinya, Bu. Mulia sekali, Bu. Ibu seperti malaikat yang nggak pakai sayap, Bu. Enggak lagi. Saya cuma bisa bantu semampu saya. Iya, tapi satu hal lagi, Bu. Jangan kasih tahu Jamila ya, Bu. Iya. Saya nggak akan cerita sama Jamila. Ya udah ya, saya mau masuk dulu. Iya, Bu. Bu, tepuk tangan nanti ketinggalan lagi. Kamu pegang aja deh. Buat Ibu aja. Tumben ke kantor? Iya nih. Aku mau nganterin makan siang buat suami aku. Oh, tapi Aldonya lagi keluar, Mbak. Duduk ya. Farel mana, Fit? Farel lagi presentasi kan klien. Aku kangen banget, David, ngantor lagi. Kapan ya aku mulai kerja lagi? Iya, Mbak. Aku juga kangen buat ngantor bareng sama Musa. Tapi
Takutnya Mbak Musa stres. Mendingan Mbak Musa sekarang konsen dulu ngurusin anak dalam kandungan Mbak. Enggak kok, Fit. Aku udah nggak stres lagi. Sekarang aku seneng banget loh, Fit. Karena Aldo udah balik lagi jadi Aldo yang dulu. Apalagi sekarang dia kerja. Pasti dia tambah seneng karena sekarang dia udah beraktivitas lagi. Aku jadi nggak tega sama Mbak Musa. Kalau aja dia tahu yang sebenarnya. Bahwa Aldo sibuk di luar. Pasti dia bakal ngerasa sedih dan tertekan lagi. Fit, tapi kamu sekarang juga pasti lagi seneng kan? Karena Farel terbebas dari tuduhan itu. Mbak Musa inget kan? Dulu aku pernah bilang sama Mbak Musa kalau Mas Bram itu masih hidup. Ternyata insting aku benar. Ternyata insting kamu tuh bener ya, Fit. Kamu pasti seneng banget ya? Iya, Mbak. Tapi aku nggak tahu kenapa. Kayaknya ada yang aneh sama kemunculan Mas Bram. Senang sih, aku senang banget. Aku bersyukur kemunculannya Mas Bram itu berarti bisa membersihkan nama baik suami aku. Tapi kayaknya ada yang aneh. Kemunculan Mas Bram yang tiba-tiba kayak gini. Ya wajar lah, Fit. Mungkin kamu masih kesel sama Mas Bram. Karena gara-gara Mas Bram menghilang, Farel jadi tertuduh kayak gitu. Iya kan? Iya, Mbak. Mungkin kali. Ya udahlah, Fit. Kamu nggak usah mikir yang macam-macam, nggak usah mikir apa-apa. Mendingan sekarang kita berdoa, mudah-mudahan semua keadaan jadi lebih baik. Ya? Mbak Musa benar. Makasih ya, Mbak. Atas nama cinta. Aku harus cari akal buat narik simpati keluarga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pi. Mi. Mama. Papi, Mami, sama Oma dari mana? Kami baru habis dari makam mencabut nisan atas nama kamu. Aku sangat bersyukur sekali karena aku sudah diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya bisa kumpul lagi dengan keluarga. Ini luar biasa. Terus aja, Mas. Semakin kamu seperti ini sama keluargaku, semakin aku merasa berdosa. Di, lu emang sialan lo ya? Maksud lo apa sih, Al? Jangan lu pikir gue nggak tahu, Di. Gue nggak ngerti lo ngomong apa sih, Al? Tadi pagi anak buah lu ngancem gue. Lu sengaja kan kerjasama sama mafia-mafia itu untuk ngancurin gue? Pikiran lo aja kali yang picik, Al. Orang-orang gue ngancem lo. Gue nggak pernah nyuruh itu, Al. Terus lu ngapain ketemu sama bos itu? Bukan urusan lo, Al. It's my business. Lo kan nyesel, Al. Lihat aja, Di. Gue nggak bakal biarin lu ngancurin gue. Mai, kamu kenapa sih, Mai? Kok kamu malah benci sih sama aku? Emangnya aku salah apa?
kalau kumpul lagi sama kamu dan Alif. Aku nggak bilang itu salah, Mas. Ya terus kenapa kamu masih nggak mau ngomong sama aku sih, Mai? Aku tuh bingung. Sebenarnya kamu tuh balik ke sini karena kamu tuh mau ngumpul lagi sama saya dan Alif. Atau ada maksud lain sih? Mai, aku tuh nggak ada maksud lain, Mai. Aku ngelakuin ini demi kamu dan Alif. Tapi kalau memang kamu nggak percaya sama aku, percuma aja nih semua, Mai. Aku akan lakuin apa aja supaya kamu percaya sama aku. Kalau memang kamu mau aku mati, aku akan lakuin, Mai. Kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Saya nggak suka dengar kamu ngomong kayak gitu. Ya udah, aku mohon sama kamu, Mai. Kamu jangan marah sama aku ya. Kamu belum tidur, sayang? Aku nungguin kamu. Ya ampun. Muka kamu kenapa, sayang? Nggak apa-apa. Tadi kepentok aja. Kamu jangan bohong sama aku, Di. Kamu berantem sama siapa sih sampai... Ya Allah, muka kamu sampai kayak gini. Itu, sayang, klien yang aku bela dikeroyok sama orang. Terus aku bantuin, malah aku juga kena pukul. Jadinya muka aku memerah kayak gini. Tapi nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatir ya. Ya Allah. Belakangan ini tuh aku khawatir banget sama kamu, Di. Sampai-sampai aku mimpi buruk terus tiap malam. Ini mungkin ya jawabannya. Kamu tuh lagi nanganin kasus apa sih, sayang? Sayang, kamu anggap aja mimpi kamu semua itu bunga tidur ya. Nggak usah kamu pikirin. Ya. Gimana aku nggak mikirin coba? Kalau kamu sekarang tiap malam pulangnya larut terus. Malahan sekarang kamu pulang dengan muka babak belur kayak gini. Aku kan kepikiran lah, Di. Aku janji, kalau kasus ini selesai, aku akan cerita semuanya sama kamu. Ya. Yang penting sekarang aku baik-baik aja. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu nggak akan pernah kehilangan aku, sayang. Gue curiga dia mau melancarkan balas dendam ke gue dengan menyuruh orang-orang itu untuk ngancurin Almos. Lu serius, Al? Atas nama cinta. Lo lagi mikirin apa sih, Al? Gue tahu, Al, ada sesuatu di pikiran lo yang bikin lo nggak konsen selama ini, Al. Al, masalah gue sama Mas Bram itu udah selesai. Tapi kenapa sekarang lo yang lagi banyak masalah? Belakangan ini gue sering kepikiran Hadir, Al. Karena gue khawatir kerjaan dia bikin Kayla celaka. Makanya gue ikutin dia terus, Ra. Dan setelah gue tahu, ternyata dia sengaja mau ngancurin Almos. Ngancurin Almos? Maksud lo gimana? Dia berhubungan dengan orang-orang yang pernah jadi musuhnya Almos, Ra. Gue curiga dia mau melancarkan balas dendam ke gue dengan menyuruh orang-orang itu untuk ngancurin Almos. Lo serius, Al?
Awalnya gue nggak percaya, Ra. Tapi setelah ketemu sama dia bilang itu urusan dia. Gue nggak boleh ikut campur. Kelewatan dia. Jadi selama ini dia masih dendam sama lo? Iya, Ra. Dia mau ngancurin gue. Dia mau ngancurin semua yang jadi milik gue, Ra. Mbak Maya, maaf. Ada yang harus aku omongin, Mbak. Iya, Fit. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak, jujur aku seneng banget. Aku bersyukur Mas Bram udah balik lagi. Dan Mas Bram udah membantu untuk membersihkan semua nama baik Farel. Aku udah ke kantor polisi dengan melalui media koran-koran. Kalau kamu tahu kejadian sebenarnya, pasti kamu akan benci sama saya dan Mas Bram, Fit. Tapi Mbak, ternyata orang-orang di kantor belum percaya. Mereka kira ini semua kamuflase. Karena Farel itu kan anaknya Pak Utama. Aduh, gimana ya, Fit, ya caranya supaya mereka percaya kalau Farel itu bukan pembunuh. Mbak juga bingung gimana caranya supaya orang-orang kantor kamu itu percaya. Kamu yang sabar ya, Fit. Mbak Maya minta maaf atas kejadian ini. Ya udah, makasih ya. Kesempatan bagus nih buat gue. Buat cari muka lagi sama Farel dan Papi. Mas Bram itu keterlaluan. Sampai sekarang Farel masih aja dituduh sebagai pembunuh dia. Mas Bram mana ya? Kok nggak ada? Saya mau memberitahu kalau Almos harus lebih waspada. Karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan keberhasilannya Almos. Tolong hargai saya kalau saya sedang berbicara. Apa kalian pikir karena saya pernah tertuduh sebagai pembunuh? Makanya kalian tidak mau menghargai saya lagi? Kurang ajar kalian ya. Farel tidak bersalah. Dan saya tidak pernah dibunuh oleh Farel. Kedatangan saya ke sini untuk menjelaskan semuanya. Bahwa Farel bukanlah orang jahat yang tega membunuh. Kenapa? Kalian semua kaget ngelihat saya masih hidup. Adik ipar saya ini harus menderita beban mental dan moral karena status yang diterima dari masyarakat karena peristiwa itu. Dan mulai saat ini saya jelaskan kepada semuanya kalau Farel tidak bersalah. Dan kalian gak berhak ngomongin dia sebagai pembunuh. Dia tuh bersih. Mas, maafin saya, Mas. Makasih, Mas, sudah merehab nama saya, Mas. Makasih, Mas. Besok di Cinta Fitri. Aku nggak suka kalau kamu ngomong ngaco kayak gini ya, Fit ya. Yang kamu omongin itu Mas Bram, ipar aku, suami kakak aku, Fit. Dan yang ngomong ini sekarang adalah istri kamu, Ram. Emangnya kamu nggak bahagia? Saya tertekan, Mas. Saya nggak tahu apa saya masih bisa bahagia setelah apa yang kamu lakukan dengan keluarga saya. Ayo, serius banget. Kamu ngeracunin Bram apa lagi? Oma nih ngomong apaan sih? Jangan sembarangan ngomong ya, Oma.